Belajar jurnal penyesuaian bersama Dah SW. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Indah, tutor kalian hari ini. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas dan belajar terkait penyesuaian pendapatan diterima di muka. Lalu kita akan mengetahui nih, kenapa sih pendekatan diterima di muka itu harus disesuaikan? Simak baik-baik dan catat poin pentingnya ya. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang belum menjadi hak tetapi uangnya sudah diterima. Misalnya, sewa diterima di muka untuk beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Penyesuaian pendapatan diterima di muka menggunakan dua metode pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan neraca, yang mana pada saat penerimaan pendapatan diterima di muka, perusahaan mencatat sebagai utang, dan pada saat penyesuaian dicatat yang sudah terpakai atau yang sudah menjadi pendapatan. Untuk yang kedua ada pendekatan laba rugi, yaitu pada saat penerimaan pendapatan diterima di muka, perusahaan mencatat sebagai pendapatan dan pada saat penyesuaian dicatat yang masih tersisa atau yang belum menjadi pendapatan. Untuk kali ini kita coba hitung jurnal penyesuaiannya ya. Tadi kan udah ada soal nih. Pada tanggal 1 Mei 2024 diterima sewa untuk 2 tahun, yaitu sebesar 24 juta rupiah. Nah, kita disuruh buat jurnal penyesuaiannya itu per 31 Desember 2024. Nah, untuk kali ini kita coba hitung menggunakan pendekatan neraca terlebih dahulu ya. Nah, untuk di pendekatan neraca itu kan yang dicatat awalnya itu yaitu utang. Nah, di sini utang untuk pendekatan neraca ini untuk mencatat sewa untuk 2 tahun yaitu jurnalnya ada kas, debit, kreditnya yaitu sewa diterima di muka sebesar 24 juta rupiah. Nah, kali ini kita menggunakan pendekatan neraca yaitu kita cari berapa sih yang sudah terpakai untuk sewa pada tahun 2024 ini. Nah, tadi kan sewanya itu dibayarkan pada tanggal 1 Mei 2024. Otomatis kan dari Mei hingga Desember 2024 itu kan ada berapa bulan yang sudah terpakai? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 8 bulan. Di sini 1 Mei sampai dengan 30 Desember itu ada 8 bulan yang sudah terpakai. Kita coba hitung ya untuk yang terpakainya ini berapa. Yang pertama, karena kita udah mengetahui yang terpakainya itu 8 bulan, berarti 8 per 24 bulan dikali 24 juta rupiah. Hasilnya berapa? 24 dibagi 24, 1 berarti hasilnya yaitu 8 juta rupiah. Ini berarti kita sudah menemukan yang terpakai itu totalnya 8 juta rupiah. Untuk jurnalnya berarti debitnya apa? Karena tadi kan sudah dicatat sebagai sewa diterima di muka kan di jurnal saat pembayarannya, berarti untuk jurnal penyesuaiannya debitnya sewa diterima di muka, kreditnya yaitu pendapatan sewa sejumlah 8 juta rupiah. Di pendekatan ini kita akui pendekatan yang sudah terpakai sesuai dengan waktu yang telah berlalu. Nah, karena tadi kan sudah berlalunya itu 8 bulan, berarti yang terpakai yaitu 8 bulan sejumlah 8 juta rupiah. Nah, sisa yang belum menjadi pendapatan itu tetap dicatat sebagai utang, yaitu sewa diterima di muka. Nah, next selanjutnya kita akan menghitung untuk pendekatan laba ruginya. Nah, maka pada saat penerimaan uang jadi kita perusahaannya itu menerima uang dari pembayaran yang sewanya itu, nah itu dicatat sebagai pendapatan. Nah, untuk pendekatan laba rugi itu dicatat sebagai pendekatan. Kalau pendekatan neraca kan dicatat sebagai utang, yaitu sewa diterima di muka. Sedangkan untuk pendekatan laba rugi itu dicatat sebagai pendapatan sewa. Jadi kas, debit, kreditnya pendapatan sewa sejumlah 24 juta rupiah. Sekarang kita hitung untuk jurnal penyesuaiannya. Karena tadi kan kita sudah mengetahui ya, untuk yang terpakainya itu 8 bulan. Berarti untuk kali ini, untuk pendekatan laba rugi, kita harus mencatat sisanya. Sisanya ada berapa bulan? Berarti 24 bulan dikurangi 8 bulan, itu ada berapa? Ada 16 bulan. Atau enggak kita hitung aja nih, karena tadi kan sudah mengetahui ya, yang terpakai itu 8 juta. Berarti dihitung aja 24 juta dikurangi 8 juta, jadi hasilnya berapa? 16 juta rupiah. Nah,
Atau enggak pakai cara menghitung dari awal, yaitu yang tersisakan ada 16 bulan. Berarti 16 bulan dibagi 24 bulan dikali 24 juta. Nah, hasilnya berarti 16 juta rupiah. Hasilnya sama aja ya, cuma di sini caranya aja yang berbeda. Kalau cara yang awal, yang tadi itu kalau kita sudah mengetahui yang terpakai nominal yang terpakainya itu berapa, kalau yang cara yang bawah itu kita belum mengetahui yang nominal terpakainya itu berapa, begitu. Nah, di sini berarti kita sudah mengetahui nominal yang tersisanya itu berapa, 16 juta rupiah. Maka dari itu kita catat di jurnalnya. Karena di awal tadi saat kita menerima uang itu dicatat sebagai pendapatan sewa, maka dari itu jurnal penyesuaiannya debit pendapatan sewa, kreditnya sewa diterima di muka dengan total 16 juta rupiah. Dengan pendekatan laba rugi, kita koreksi pendapatan yang belum menjadi hak dan kembalikan ke utang agar laporan laba ruginya itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kesimpulannya dari kedua pendekatan ini itu memiliki cara yang berbeda, namun mencatat pendapatan diterima di muka. Namun tujuan akhirnya tetap sama, agar laporan keuangan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Ingat lagi, berarti untuk pendekatan neraca awalnya dicatat sebagai utang, yaitu sewa diterima di muka. Lalu untuk jurnal penyesuaiannya kita cari yang sudah terpakai. Lalu untuk pendekatan laba rugi awalnya dicatat sebagai pendapatan sewa. Lalu untuk jurnal penyesuaiannya kita cari yang tersisa itu berapa. Lalu dicatat di jurnal penyesuaiannya. Nah, karena kita kan tadi udah belajar terkait pendapatan diterima di muka, lalu giliran kamu nih untuk mencoba mengerjakan soal berikut ini. Terima kasih sudah belajar bersama DSW. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.